Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Terdengar jelas ke suara Bapak? Jelas ke suara Bapak? Dengar? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi kita ya mengenai titrasi asam basa. Kalau sebelumnya minggu lalu Bapak sudah memberikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan nilai pH dari titrasi asam basa ya, menentukan nilai pH suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Ya, minggu lalu sudah berikan 3 contoh, kalau nggak salah 1A, 1B, dan 1C. Ya, lalu Bapak kasih tugas, modelnya sama. Jadi, ya seharusnya ada pengenalan dulu ya. Harus ada pengenalan dulu mengenai titrasi asam basa. Nah, jadi, sebenarnya kalian ini agak telat satu pertemuan ya. Seharusnya kan 2 minggu lalu, cuman karena masih dalam PPS, jadinya ya tetap harus dimajukan ya, tetap harus dimajukan materinya. Untuk pengenalannya ya, pengenalan konsep mengenai titrasi asam basa. Titrasi itu sendiri apa ya? Titrasi itu adalah salah satu metode ya, metode atau sebagai alat bantu ya yang digunakan untuk menentukan konsentrasi, untuk menentukan pH suatu larutan yang belum diketahui baik itu konsentrasi maupun pH-nya. Jadi sebagai alat bantu ya, alat bantu metodenya. Jadi ini suatu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan lain menggunakan larutan baku. Ya, larutan baku itu namanya larutan baku primer. Ya, kalau yang belum diketahui namanya larutan baku sekunder gitu. Nah, untuk ini dulu, untuk alat titrasinya, alat percobaan titrasinya kalian udah ada gambarannya belum? Titrasi itu sebentar ya. Ini Bapak kasih dulu, coba lihat di Google. Oke. Ini kelihatan gambarnya? Yang ini, Google Picture-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi ini adalah rangkaian alat dari titrasi, ya, rangkaian alat dari titrasi. Ini yang besi panjang, namanya adalah statif. Lalu pengikatnya ini, yang pengikatnya ini namanya klem. Lalu yang ini, yang panjang ini yang kaca. Ya, yang kaca ini adalah buret. Ya, buret itu sebagai tempat larutan baku primer. Ya, larutan baku primer. Artinya larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang di ini, tahu ini apa namanya? Yang ini namanya apa? Yang di bawah? Yang di bawahnya buret? Ini namanya apa?
Ayo, ini namanya apa? Nama alatnya apa ini? Alat kaca apa ini namanya? Erlen? Waduh, kacau ini. Ini namanya Erlenmeyer, ya, sebagai tempat untuk larutan baku sekundernya, ya, yang ingin diketahui konsentrasinya. Jadi ini larutannya, ya, jadi larutan yang belum diketahui konsentrasinya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Nah, untuk mengetahui konsentrasinya digunakanlah reaksi penetralan. Jadi kalau reaksi penetralan itu mol H+ sama dengan mol OH-. Ya, mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Itu reaksi penetralan. Ya. Jadi saat reaksi penetralan itu kita tahu berapa jumlah konsentrasi dari larutan ini. Ya, dari larutan standar primer yang sudah diketahui konsentrasinya. Gitu ya. Jadi ini sebelumnya ini, jadi prinsip titrasinya ini larutan baku sekunder diisi di dalam sini, lalu ditambahkan PP. PP itu singkatan dari phenolphthalein. Phenolphthalein itu adalah salah satu larutan indikator, ya, larutan indikator yang dipakai untuk menentukan terjadinya titik akhir. Kalau dikatakan titik akhir, ya, ada istilah kita, ada namanya titik akhir, ada namanya titik ekivalen. Ya, kalau titik ekivalen itu mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Tapi kalau titik akhir itu titik di mana terjadinya perubahan warna. Perubahan warna itu apa terjadi karena apa? Karena kelebihan larutan baku primer. Jadi kelebihan, jadi di sini ada, kalian lihat di sini, ini ada warnanya pink solas, ya, ini namanya pink solas, kayak hampir kayak ungu ya. Kalian lihat gak ini? Ininya, Erlenmeyernya. Kalian bisa lihat ini yang di dalam Erlenmeyernya itu larutannya, warnanya bisa kelihatan nggak warnanya apa? Iya, Pak, Warna kelihatan. Oke. Ya. Jadi ini warna pink ini, pink lagi. Pink ya, pink solas namanya. Jadi itu terjadi karena kelebihan, ya, kelebihan larutan baku primernya yang sudah ditetesi dari atas. Nah, kita tahunya hanya titik akhir. Kita tidak bisa mengetahui titik ekivalen. Jadi kalau titik ekivalen itu sama aja kayak reaksi penetralan. Ya, titik ekivalen itu tidak bisa kelihatan. Yang bisa kelihatan itu cuma titik akhir, ya. Kalau ini namanya titik akhir. Gitu. Jadi untuk titrasi ya harus melewati titik ekivalen, ya. Kan dilewati dulu kalau misalkan mol ion H+ sama dengan mol OH- harus sama. Tapi kalau untuk biar tahu kita itu istilahnya sudah tahu kita konsentrasi dari ini yang di Erlenmeyer ini, kita harus melewati titik ekivalen. Nah, titik yang dilewati itu namanya titik akhir. Nah, titik akhir titrasi. Nah, untuk sebentar ya. Oke, itu gambarannya, sekilas gambaran tentang rangkaian alat dari titrasi asam basa, ya. Titrasi itu banyak, tapi kita pakainya untuk saat ini hanya pakai titrasi asam basa. Ya, titrasi itu banyak modelnya. Oke, lanjut kita ke modulnya lagi.
Nah ini ya, ini peta konsepnya. Jadi, nah titrasi asam basa digunakan pada reaksi penetralan dibantu dengan indikator asam basa ya, salah satunya tadi indikator PP tadi. Nah, indikator ini gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan titik akhir. Ya, titik akhir. Nah, titik akhir ini digunakan untuk menghitung konsentrasi asam atau basa. Ya, tergantung dari ininya apa yang mau kita tentuin. Misalnya yang tadi di Erlenmeyer-nya tadi asam berarti menentukan konsentrasi asam ya. Kalau di Erlenmeyer-nya basa berarti menentukan konsentrasi basa gitu. Jadi yang kita mau tentuin itu yang ada di bawah gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini ada tujuannya. Di sini ada 3. Yang pertama itu menghitung kadar atau konsentrasi suatu asam atau basa menggunakan data reaksi penetralan. Ya, jadi fungsinya ya tujuannya itu diharapkan kalian dapat menghitung kadar atau konsentrasi. Yang kedua menganalisis, yang ketiga merancang percobaan titrasi untuk menentukan kadar suatu cuka makanan. Ini cuka makan. Biasanya yang dipakai untuk kalau aplikasinya, biasanya kita mau menentukan kadar dari cuka itu berapa, ya cuka makanan ya, cuka dapur. Biasanya itu aplikasinya. Nah di sini ada reaksi penetralan. Oke, ini ada rumus ya. Kita ketemu lagi ini sama rumusnya. Di sini ada rumus untuk reaksi penetralan. Volume asam kali molaritas asam kali valensi asam sama dengan volume basa kali molaritas basa kali volume valensi ya, sorry. Ini valensi basa. Kalau dikatakan valensi itu jumlah ion ya, jumlah kalau valensi asam berarti jumlah ion asam. Valensi basa berarti jumlah ion basa. Iya Rifa, boleh ya. Ini boleh nanti Bapak share PDF-nya. Nanti kalian baca ya, kalian baca nanti kalau ada mau tanya kan nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut. Ya ini langkah-langkah titrasinya. Nah, titrasi adalah penambahan larutan baku ya. Di sini ada kata penambahan larutan. Jadi ada reaksi penambahan di situ. Ya. Atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator. Jadi dideteksi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, biar tahu mol H plus sama dengan mol OH-nya, pakailah larutan indikator, gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Sorry ya. Ini langkahnya. Oke, yang pertama larutan yang akan digunakan untuk menitrasi dimasukkan ke dalam buret ya. Larutan dalam buret disebut penetrasi. Yang kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu. Jadi ada skala untuk volume dari Erlenmeyer-nya ya. Biasanya kalau Erlenmeyer-nya itu dipakai yang biasanya yang 50 mili. Biasanya dipakai 50 mili. Biasanya paling untuk larutan yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer paling hanya 10 mili. Lalu ini yang ketiga memberikan beberapa tetes indikator. Ya, larutan indikator ada banyak, ada PP, ada MM itu metil merah, ada brom timol biru, BTB, ada MO, metil orange, ya masih banyak lah ya. Itu indikator yang dipakai, tapi tergantung dari
praktikumnya itu praktikumnya itu untuk mengukur konsentrasi asam atau basa. Jadi nggak semua bisa dipakai, tergantung kondisinya, ya nggak semua bisa dipakai indikatornya tersebut. Nah, terus ini tadi ya. Nah, ini proses. Nah, terus memberikan beberapa tetes menggunakan tipe tetes. Indikator yang dipakai adalah yang perubahan warnanya sekitar titik ekivalen. Jadi harus pas gitu ya. Jadi harus tahu indikator ini kira-kira berubah nggak pas lagi titik ekivalen. Nah, jadi harus tahu nih kira-kira perubahan trayek pH-nya. pH itu kan 1 sampai 14 ya. pH itu kan rentangnya sampai 1 sampai 14. Nah, ini proses filtrasi, yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan perlahan-lahan. Erlenmeyer digoyang-goyangkan sambil ditetesin ya. Jadi sambil ditetesi yang tadi itu digoyang-goyangkan sampai ya penambahannya itu dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna. Jadi harus hati-hati. Jadi harus minimal 1 tetes aja ya. Kalau kelebihan 1 tetes saja itu bisa rusak datanya. Jadi perlu ngulang lagi, kan capek kan ngulang lagi. Makanya perlu hati-hati ya, hati-hati. Ya, digoncang-goncangkan itu maksudnya biar apa istilah merata lah ya, merata tetesannya itu. Jadi tetesannya juga agak tetesan yang pelan, ya, pelan. Terus jangan saking nggak sabarnya kan biasanya kan kerannya diputar, ya. Kalau nggak sabar kerannya bisa diputar, ya. Itu bisa karena ya butuh kesabaran juga. Kalau dalam filtrasi ini butuh kesabaran. Ya, terus oke, ini perangkat titrasi udah tahu ya. Ini buret, tadi sudah Bapak kasih tahu, statif dan klem, Erlenmeyer. Oke, ini indikatornya. Indikator yang sering digunakan ada PP, ada metil merah, ada bromtimol, biru. Nah, ini ya. Nah, ini ada keterangannya ya, titik ekivalen ya. Saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Bedakan ya. Bedakan dengan jumlah asam sama dengan jumlah mol basa. Salah itu ya. Jumlah kalau dibilang titik ekivalen itu bukan mol asam sama dengan mol basa, tapi mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Karena beda. Karena mol H+, karena apa ya? Jumlah ion H+ dalam setiap larutan asam itu beda-beda. Makanya dikatakan di sini lebih rinci titik ekivalen adalah saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Lalu kalau titik akhir ya di mana indikator berubah warna. Nah, ini ya. Ini tadi udah ada gambarnya tadi di Google gambarnya. Oke, nanti kalian oke, ini ya. Ini sedikit aja coba kita singgung dulu. Ya, di sini ada apa namanya? Contoh peristiwa ya. Di sini ada seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat CH3COH dalam cuka dapur 100 ml. Jadi ini kita pakai ini. Nah, larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml. Ya, jadi diencerkan menjadi 100 ml. Jadi diencerkan dulu ya. Ini kan larutan cukanya itu kan pekat. Jadi perlu pengenceran dulu, diambil 10 ml, diencerkan
sampai 100 mili berarti ditambahkan ya, ditambahkan 90 mili. Kalau nggak salah kayaknya udah ya. Udah pernah belum kalian itu praktikum pengenceran? Buat bahan pernah belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Berarti bukan kelas kalian ya? Jadi belum sama sekali pernah buat bahan gitu ya, buat bahan dari misalnya dari padatannya terus diencerkan belum ya? Belum, Pak. Oh, iya. Oke, apa ya? Jadi sebenarnya jadinya ini kan harus dibayangin jadinya nih. Ya kita nggak bisa, sebenarnya harus dipraktekin biar lebih kena sama kalian seharusnya. Jadi ini diencerkan, diambil 10 mili, dimasukkan ke dalam labu ukur, diencerkan sampai 100 mili, berarti ditambahkan air ya, ditambahin air 90 mili. Nah, kemudian dari labu ukur diambil sebanyak 20 mili. Jadi yang udah diencerkan itu diambil 20 mili, terus dititrasi dengan larutan NaOH. Nah, 20 milinya ini yang diambil dari labu ukur dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi di dalam Erlenmeyer, kalau di sini ya ini mulai ke atas, jadi diambil tadi di sini ditaruh 20 mili ya. 20 mili dari cuka yang tadi yang sudah diencerkan diambil 20 mili ditaruh di Erlenmeyer gitu ya, peristiwanya gitu. Terus dititrasi dengan NaOH 0,1 M molar. Nah, NaOH-nya ini ada di buret ya. Jadi NaOH-nya ini ada di buret. Buret itu skalanya sampai 50 ya biasanya ya. Diisi 50 mili sampai 50 mili. Tanda nolnya itu ada di atas. Ya, kalau di dalam ini buretnya. Jadi 0 milinya ini ada di atas ini. Gitu. 0 mili sampai 50 milinya ini dekat kerannya itu. Oke, lanjut. Nah, adapun indikator asam basanya adalah PP, ya, penoltalen. Warna larutan CH3COH berubah warna dari bening menjadi merah muda. Ya, bening menjadi merah muda ini adalah warna perubahan dari indikator penoltalein. Ya, jadi penoltalein ini punya range, ya, punya istilahnya? Kalau range itu kalau dibilang range ya? Sekitar ya, berada perubahan warnanya itu berada di sekitar dari tidak berwarna sampai merah muda gitu. Oke, ini masih kedengaran nggak ya yang Bapak jelasin ini? Soalnya Bapak nggak pakai headset. Dengar, Pak. Masih ya? Dengar, Pak. Masih, Pak. Dengar Pak, dengar. Oke, jadi yang tadi ya perubahan warnanya PP itu dari tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, ini warna larutan CH3COH berubah warna dari bening. Seharusnya di sini tidak berwarna ya, menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan adalah 6 ml. Nah, tentukan konsentrasi dan kadar cuka tersebut. Diketahui di sini juga rho-nya CH3COH sekian. Oke, jadi di sini ya diketahui dulu datanya, ada volume cuka dapurnya, terus diambil 10 mili, diencerkan, diambil 20 mili untuk dititrasi, molaritas NaOH 0,1 molar, volume NaOH setelah dititrasi ternyata
berkurang 6 mili. Jadi dalam buret itu tadi berkurang 6 mili dia sampai terjadi perubahan warna. Perubahan warnanya itu kan tadi dari yang tidak berwarna menjadi merah muda ya, menjadi merah muda. Nah, untuk menentukan kadarnya ini, yang pertama itu harus tahu konsentrasi asam cukanya. Nah, ini pakai rumus ini. Ini tinggal kalian masukkan. Volume cukanya tadi 20 mili. Lalu molaritasnya yang mau ditanya. Valensi asamnya. Valensi asam CH3COH 1. Terus volume hasil titrasinya 6 mili. Molaritas NaOH-nya 0,1. Valensi basa untuk NaOH 1. Ya. Terus dicari molaritas asamnya, dapatlah 0,03 molar. Nah, ini untuk konsentrasi asam cuka ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi dicari dulu konsentrasi cukanya sebelum istilahnya apa ya? Konsentrasi asam cukanya saat dititrasi itu berapa? Dicari dulu konsentrasinya sebelum menentukan kadar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ini? Ya, kalau singkatannya VA kali MA kali valensi asam, VB kali MB kali valensi basa. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak nanya ya. Pak, itu valensi asamnya 1 sama valensi basanya 1 itu dari mana? Valensi asam ya. Jadi kalian harus tahu kalau misalkan di sini valensi asam yang kita pakai apa? Larutan cuka kan? Larutan cuka itu kan CH3COH. Nah, CH3COH ini ketika terionisasi itu kan menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Ya, jadi hanya satu ion H+. Kalau basanya kan NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jadi hanya satu OH-. Gitu. Kalau misalkan valensi asamnya itu contohnya kalau bervalensi lebih dari 1, contohnya H2SO4. Ya, H2SO4 itu valensi asamnya 2. Ya kan? H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi terionisasi melepaskan 2 ion H+, makanya valensi asamnya 2. Kalau ini kan kita pakai asamnya kan CH3COH. Dia melepaskan hanya 1 ion H+. Gitu. Kalau basanya juga sama. Di sini kan basanya valensi basanya 1. Kenapa? Karena hanya melepaskan 1 ion OH-. Kalau 2, contohnya apa? Contohnya misalkan MgOH 2 kali. Ya, terionisasi kan menjadi Mg2+ tambah 2 OH-. Jadi terlepas 2 ion. Makanya MgOH 2 kali itu valensi basahnya 2. Gitu. Ya, itu untuk valensi basa, valensi asam dan basa. Gimana, Safira? Safira kan tadi yang nanya. Jihan Pak yang nanya, Pak. Oh iya. Oke, Jihan ya. Ya gimana Jihan? Iya, Pak. Lumayan ngerti, Pak. Jangan lumayan dong. Ya, ya udah ngerti. Kalau misalkan HCl berapa valensi asamnya Jihan? Larutan HCl berapa valensi asamnya? Valensi asamnya berapa? Jihan? Jihan masih di situ, Jihan? Iya, Jihan. Pak. 2, Pak. Atau
HCl 2. Dari mana 2 itu? Sebentar Pak, saya lupa. 1 Pak, 1. Siapa yang bilang 1? Siapa yang bilang 1? Tadi ada yang bilang 1 sih. Hah? 2 apa 1? 1 Pak. 1, ya. Kan HCl itu kan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Di situ H+-nya cuma 1. Jadi valensi asamnya 1. Gitu. Kalau misalkan basanya, misalnya basa itu KOH. KOH itu valensi basanya berapa? Jihan, masih Jihan. Jangan paham lumayan dong. Ayo KOH itu valensi basanya berapa? KOH. Hah? 1. Kan terionisasi menjadi K+ dan OH-. OH-nya hanya 1. Jadi valensi basanya 1. Oke, ini kan waktunya tinggal 1 menit lagi di Zoom-nya. Nanti Bapak ulang lagi bisa ya Zoom-nya? Iya Pak. Iya. Oke.